Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Bersama Tati di Layanan Bimbing, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang layanan orientasi bimbing. Adapun tujuan dari layanan ini adalah agar siswa memahami peran guru BK dalam membantu mengoptimalkan kemampuan peserta didik pada 4 bidang kehidupan, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sebelumnya, Ibu perlu meluruskan pemahaman yang salah tentang guru BK itu polisi sekolah, marah, atau suka menghukum. Sebenarnya, guru BK itu adalah sahabat siswa untuk curhat, ramah, dan santun. Yang penting itu guru BK membantu memberi solusi dari masalah yang Anda hadapi. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk, kenal BK. BK itu sendiri adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan dasar, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku. Itu BK itu Ananda. Terus, adapun tujuan dari layanan BK itu membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan perkembangan mengikuti aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi BK, yang pertama fungsi pemahaman, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan agar Ananda terhindar dari masalah atau tercegah yang lainnya. Itu contohnya pencegahan ya. Yang ketiga, penyesuaian. Yang keempat adalah pemecahan. Jadi di sini dituntut untuk bagaimana Ananda memecahkan. Selanjutnya, layanan dan strategi. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar bertujuan membantu seluruh peserta didik mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas strategi implementasi layanan ini salah layanan orientasi. Layanan yang sedang Anda ikuti ini adalah ya. Yang kedua, layanan informasi, yaitu nanti ada pemberian informasi baru yang sebelumnya Anda tidak tahu akan itu. Yang ketiga, yaitu bimbingan klasikal, contohnya di dalam kelas. Yang keempat, bimbingan kelompok, contohnya bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok yang terdiri dari 8-10 orang. Yang kelima, tampilan pustaka. Yang keenam, kolaborasi konselor. Kolaborasi konselor dengan guru mata pelajaran ataupun kelas. Yang ketujuh, kolaborasi dengan orang tua. Jadi ada kerjasama antara guru dan. Yang kedua, layanan perencanaan individual dan itu upaya bimbingan yang bertujuan membantu seluruh peserta didik untuk merencanakan, memonitor, dan mengolah merencanakan pendidikan, karir, dan pengembangan bidang pribadi sosial oleh. Nah, strategi implementasi dari layanan yang ini adalah yang pertama layanan informasi peminatan. Nanti guru BK akan memberikan informasi tentang jurusan yang ada di SMA 2 Kota Sawalunto atau jurusan yang ada di SMK 1 Kota Sawalunto. Terus ada layanan pemetaan dan minat ya. Di sini nanti guru BK juga. Yang ketiga, penilaian individu atau kelompok. Yang keempat, bantuan individu atau kelompok. Yang kelima, layanan penempatan dan pendidikan. Yang keenam, layanan penguasaan konten ya. Contohnya nanti materinya berkaitan dengan trik membagi waktu di rumah dan di sekolah, trik mengerjakan atau trik atau cara belajar BDR di itu ada itu kan oleh. Yang ketujuh, aplikasi instruksi itu contohnya ya ada yang 8 himpunan data seperti yang Ibu berikan kepada anak itu yaitu angket AKD. Yang ketiga yaitu layanan responsif. Layanan yang bertujuan pemberian bantuan kepada peserta didik atau konsultasi yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera ya, cepat.
Strategi implementasi layanan. Nah, yang pertama konseling individual. Nah, ini Ananda bisa datang sendiri ke ruang BK atau nanti Ibu ke ruang BK ini konseling individual kita. Yang kedua konseling kelompok, mungkin nanti dan masalah Ananda berbentuk kelompok terdiri dari 8 sampai 10 orang teman Anda dengan ibunya. Terus layanan konsultasi yang ketiga, contohnya Anda bingung, Bu, saya mau masuk SMA atau masuk SMK, Ibu. Ah, konsultasikan ke ruang BK. Jadi solusinya akan oleh. Yang keempat, konseling krisis. Ini ya. Yang kelima, kunjungan. Jadi ada nanti guru BK yang mengunjungi Anda. Keenam, advokasi, yaitu perlindungan terhadap peserta didik. Yang ketujuh, alih tanggung kasus atau referral, di mana misalnya kasus ini Ananda pemakai narkoba atau pengedar. Nah, ini tidak bisa diselesaikan oleh guru BK, tapi dialihkan ke BNN. Nah, selanjutnya, bidang bimbingan BK ini ada 4, tadi belajar sosial. Terakhir, tempat kegiatan. Tempat kegiatan layanan BK ini bisa dilaksanakan di dalam kelas, dalam BK, ataupun di luar kelas ataupun di luar ruang BK, contohnya di taman sesuai dengan kenyamanan Anda. Oke Ananda, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini tentang pengenalan tentang BK, dan Ibu tetap mengajak Ananda yuk ke ruangan BK karena guru BK itu adalah sahabat siswa. Jadi jangan takut untuk datang ke ruangan. Ibu tutup, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.